Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul muslimun, ajarani wa iyyakum minadh zulmi wa dhulumat, minadh zulmi fid dunya wa dhulumati yaumil qiyamah. Pada malam ini saya ingin berbicara sebentar, sedikit. Rencananya begitu, saya tidak pakai baca-baca banyak atau data karena kecapean. Saya hanya saya sangat prihatin dan sangat kecewa dan sangat gelisah gara-gara dengar berita bahwa haji untuk orang Indonesia tahun ini dibatalkan. Menurut pimpinan DPR atau anggota DPR, itu permintaan Jokowi kepada Kemenak untuk membatalkan haji tahun ini. Padahal pemerintahan Saudi belum menetapkan pembatalan, belum menetapkan pembatalan atau penonaktifan haji pada tahun ini. Mestinya justru kita dari pemerintah Indonesia atau umat Indonesia, umat Islam Indonesia, mestinya memohon kepada Saudi untuk ada haji tahun ini dengan alasan kalau ditunda akan terjadi penumpukan orang-orang yang antri haji tahun besok. Mestinya jatahnya sekarang menjadi besok. Ini terjadi penumpukan. Dengan tambah kasihan yang sudah tua dan seterusnya. Dan yang lebih ngeri lagi, dana haji itu dialokasikan untuk memperkuat rupiah. Berarti disuntik ke bank itu dibuat suntikan untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang untung jelas orang-orang konglomerat, orang kaya, miliarder yang paling untung. Kebanyakan orang itu 98% mungkin adalah non-muslim. Padahal ini dana haji. Haji itu khusus umat Islam. Kenapa yang menikmati ke orang-orang kafir? Ini jelas penjajahan baru. Penjajahan yang luar biasa, mengalahkan penjajahan penjajahan Jepang, bahkan mengalahkan penjajahan Belanda, bahkan mengalahkan penjajahan Jepang kepada negeri kita. Inna lillahi wa inna. Yang lebih ngeri lagi, ironis lagi, adalah umat Islamnya diam. Khususnya yang di DPR, banyak yang diam, tidak menuntut, nggak ada demo, nggak ada apa. Ini jelas pemerintahan sekarang kita ini otoriter. Katanya demokrasi, partai demokrasi tapi nyatanya otoriter sekali.
menaikkan harga BBM dengan senyap ya, sunyi senyap di waktu malam tanpa musyawarah, mengumumkan kemenangan ya di Pilpres yang dengan penuh kecurangan, yang mengorbankan 700 ya anggota KPPS, saksi dan seterusnya. Sekarang ada berita di Jawa Timur atau di Surabaya, perawat COVID ya 19 itu ada 74 perawat yang terkena terkena COVID itu sendiri. Sampai dijuluki zona hitam atau apa itu. Ini nggak kaget saya, karena KPPS 700 aja bisa mati, karena demi kemenangan partai tertentu atau kemenangan apa itu presiden tertentu. Apalagi hanya perawat 74, itu jelas gampang sekali ya, gampang sekali, karena saya yakin ini corona ini adalah senjata biologi ya, yang dikembangkan atau ditular-tularkan oleh Wuhan atau Cina. Gampang saja orang perawat atau dokter dibikin begitu, petugas KPPS aja ya bisa dimatiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ngeri sekali. Nyawa juga gampang, harta umat Islam dijarah dengan semena-mena. Kemarin sudah dijarah untuk infrastruktur ya, berapa triliun itu, ratusan triliun juga ya, yang dulu. Sekarang 135 triliun mau disuntik untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang menikmati jelas orang-orang konglomerat Cina. Kita berarti dijajah oleh Cina. Yang kemarin untuk infrastruktur, bayar utang katanya, juga yang menikmati Cina. Dan seluruh bahan-bahannya dari Cina. Berarti beli bahan-bahan dari Cina, hutang dari Cina. Yang dibayar untuk membayar adalah uangnya orang haji. Jelas kezaliman yang luar biasa. La'anallahu zalimin alladzina zalamul muslimin wa akhzahumullah wa azabahumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita udah digencet, nggak boleh kerja ya, dibatasi kerjanya. Bahkan banyak yang nggak bisa sholat Jumatan, bahkan yang orang musafir nggak boleh Jumatan, khusus orang-orang situ saja, sebagian begitu, dan seterusnya. Banyak sekali fitnah-fitnah agama. Tapi alhamdulillah sebagian umat Islam dari kita, khususnya dari warga santri atau NU, masih banyak yang sholat Jumatan ya, dan terawih di Pekalongan, di mana-mana, bahkan di Pati yang banyak fanatik NU-nya, banyak fanatik Said Akilnya, masih tetap sholat Jumatan. Alhamdulillah. Ini karena kekuatan dari Allah, hidayah dari Allah SWT semata. Dan umat Islam ini mendapat karamah dari Allah SWT. Walaupun pekerja Cina, pekerja kasar,
ribuan, ratusan ribu datang, ya itu mestinya kan membawa apa, COVID ya, atau membawa apa itu namanya, corona itu. Walaupun itu rekayasa, tapi membawa, bisa tempelkan kepada umat Islam ketika bergesekan. Itu coro kesehatan bisa, walaupun coro syara belum tentu ya. Semua harus menunggu izin Allah Subhanahu wa taala. La adwa walau tiyarata. Saya tidak setuju, dari dulu sudah saya kumakan, saya setuju ini dikatakan wabah. Virus aja enggak ya, hanya bakteri atau apa sih ini, kuman ya, yang sudah ada zaman Nabi Isa dan seterusnya. Menurut kedokteran itu cepat menular, tapi tidak membunuh. Adapun yang sekarang diberitakan mati karena corona itu sebetulnya memang punya penyakit jantung, punya penyakit liver, punya penyakit paru-paru dan seterusnya. Ini ada istilah gugus depan ya. Itu memang oyo-oyoan cari orang yang terkena, cari orang yang dipositifkan, bukan positif sebetulnya, dipositifkan supaya dapat uang. Dan keluarga yang mau dikatakan ini mati karena corona disogok dengan uang, bahkan mungkin dipaksa ya, diancam dan seterusnya. Dan orang yang terkena corona, dipositifkan corona, enggak diopeni penguburannya ya, bahkan mungkin enggak disolati, naudzubillah min, tidak dimandikan dan seterusnya. Ini fitnah yang sangat besar. Ciri-cirinya komunis menurut saya itu tidak menghormati orang mati, enggak dihormati. Orang mati itu bagaikan bangkai, sudah selesai, enggak perlu disolati, enggak perlu apa. Memang dia enggak ahli sholat, orang PKI. Dan ini negara-negara Barat, Amerika itu menuntut ganti rugi kepada Cina, ya, karena dengan adanya corona ini mereka rugi banyak katanya. Kalau menurut saya, mana mungkin Cina itu mau membayar hutang? Mana mungkin Cina mau bayar ganti rugi? Nggak mungkin. Cina itu atau komunis itu tidak punya agama, tidak punya al-wa'du dainun, tidak punya merasa kewajiban ini, nggak punya Tuhan, nggak punya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu dan seterusnya. Ketika nggak punya nggak punya rasa malu, nggak punya apa, hasil orang nyawa nggak ada harganya, harta juga haknya orang lain gitu, artinya haknya orang lain dianggap halal, semuanya halal, nggak ada halal haram, artinya nggak ada mana yang halal mana yang haram, nggak punya mereka. Makan aja makan macam-macam ya, makan tikus ya, makanya mereka sangat rentan dengan virus-virus dan seterusnya. Tapi kalau kita makannya bersih, kita mau sholat harus wudu, harus disunahkan ya. Kebanyakan orang Islam ya ghuslul kafain ya, itu selalu diamalkan Rasulullah SAW. Ghuslul kafain, bukan masah, ghuslul kafain. Mau Jumatan juga mandi pakai sabun, kurang apanya? Kenapa umat Islam selalu dicurigai? Kenapa di gereja nggak
ada kayak mendengar diperketati, nggak ada, hanya basa-basi aja. Tapi kalau umat Islam yang di mana, yang di Madura diperkeras ya, diperketat penjagaannya dan seterusnya. Yang di Jawa Timur dianggap zona hitam, naudzubillah min dzalik. Ini rekayasa semua. Ini zamannya zaman edan, kata Ronggo Warsito. Bakal teko zaman edan, sing ora edan ora keduman. Banyak orang bilang ora keduman edan. Nah, tapi kalau saya ora keduman bagian yang diiming-imingkan. 405 triliun ya. Itu kan hutang dari Cina ya. Paling-paling. Nah, tapi untuk memberi bantuan kepada COVID katanya. Padahal uang desa bantuan sosial, bansos ya, itu kan sudah ada. Sebelum COVID sudah disediakan untuk orang desa. Jadi mana yang untuk COVID ini? Berarti ya hanya diberikan kepada perawat ya, yang tidak ketok muslimahnya, yang tidak sing ora ketok sergep salate ya, yang nakal-nakal, atau dokter yang khusus COVID katanya 15 juta, yang perawat 7,5 juta dan seterusnya. Bagian gugus depan itu mungkin dianggap seperti tim sukses atau apa gitu, bonusnya banyak mungkin, tapi ya kecil sebetulnya dibanding 405 triliun itu. Sangat kecil yang diberikan. Terus kemana uang itu? Bisa dikorupsi untuk Pilpres 24 atau Pilpres atau Pil apa itu. Na'udzubillah min. Ini pokoknya saya sangat kecewa, sangat mengutuk perilaku pemerintah sekarang yang kejam sekali meniadakan haji, padahal pemerintahan Saudi belum resmi meniadakan haji. Dengan alasan nggak ada waktu untuk keamanan dan seterusnya. Ya sekarang kita persiapkan kan bisa, bisa dong. Nanti kalau diresmikan itu akan ada haji tahun ini dari pemerintahan Saudi, kita sudah siap. Kenapa sekarang nggak siap dipersiapkan? Ini khianat yang luar biasa. Apalagi itu disalurkan kepada bank-bank ya, bank-bank konvensional, bank-bank riba yang nasabahnya atau orang-orangnya adalah orang-orang konglomerat Cina dan seterusnya. Mereka lah yang menjadi lintah darah ya di masyarakat ini. Mereka lah menjadi penjajah, mereka lah yang mengatur pemerintahan di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kutuk, dan semoga orang-orang yang haji yang terzalimi juga ikut mengutuk kepada siapa-siapa yang zalim kepada mereka umat Islam, khususnya dalam masalah uang haji. Mereka terkutuk zahiran batinan fid dunya wal akhirah, khususnya para yang memerintahkannya itu, para aktor-aktor di balik itu khususnya, dan yang secara zahir juga akan terkutuk kalau tidak taubat kepada Allah, tidak menghentikan ulah-ulah kezaliman kepada umat Islam. Sekian, semoga ada gunanya untuk menyadarkan umat Islam agar mengambil hak-haknya. Jangan diam, Anda sekarang terjajah
Kenapa Anda terjajah kok diam? Anda berarti antek penjajah bisa-bisa. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan itu adalah NU. NU itu dulu yang ganyang PKI, sekarang malah buntut ya, bonceng, buntut ya, nebeng. Nah, sekarang malah nebeng ke PKI, nebeng ke Cina dan seterusnya. Masalah ini mereka diam, malah mungkin alop-alop dapat uang begitu itu, uang kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Inilah keadaan umat Islam. Qala Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Ya, inilah umat Islam, nasibnya sangat ngeri. Yang di Indonesia dijajah Cina, yang di Amerika dijajah, yang umat Islam artinya yang di sana dijajah oleh Amerika liberal, pemerintahan liberal. Yang di Arab dijajah oleh Zionis, dan juga dijajah oleh Amerika dan seterusnya. Bahkan mungkin sekarang juga dijajah oleh Cina. Wah, na'udzubillah min dzalik. Inilah nasib umat Islam. Kapan mereka bangkit? Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menyuarakan keprihatinan, menyuarakan kepedihan hati, kepiluan. Saya hanya bersorak, hentikan kezaliman kepada umat Islam. Kalau tidak, Anda akan terkutuk di dunia dan akhirat. Hentikan, dan umat Islam sadarlah, jangan menjadi pengikut penjajah, pengikut orang kafir, menjadi yang nyuci dubur orang kafir. Ya, uang Anda dibuat cewek sama orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Anda adalah umat Islam, umat Muhammad SAW, umat yang mulia. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat imannya, kamu akan menang. Kamu akan menang. Sayang, Anda terlalu takut dengan corona yang buatan itu. Anda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kesalahan Anda berkhianat kepada agama Anda, ajaran agama Anda, amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah Ta'ala, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Kalau Anda zalim, boleh berteriak. Nabi Muhammad SAW mengirim sahabatnya ke Habasyah, itu karena dizalimi oleh orang Mekah. Boleh kita action, ya, memperlihatkan kita dizalimi, biar orang tahu. Akhirnya mengutuk-ngutuk orang yang zalim, akhirnya bisa tumbang. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Saya capek sekali, tidak baca apa-apa, hanya keprihatinan yang saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.